Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabatku, pemirsa IG dan fanpage Bali Mengaji yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Malam hari ini, alhamdulillah kita bertemu kembali di rubrik Anda Bertanya, Ustadz Menjawab. Dan insya Allah dalam rubrik kali ini, seperti biasa kita selalu didampingi oleh Ustadz kita, Ustadz Duna, Al-Ustadz Dr. Fauzi Basultanah LCMBDI Hafizahullah Ta'ala. Dan pada malam hari ini insya Allah kita sama-sama akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan kebetulan pertanyaan pada malam hari ini spesial. Kenapa spesial? Karena hampir pertanyaannya sih sedikit, cuman prolognya banyak, prolognya panjang, sehingga kayaknya jadi event curhat Anda Ustadz Menjawab. Seperti itu. Jadi sebelum Ana bacakan pertanyaan-pertanyaan dari antum semua, insya Allah Ana sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum semua sehat semua ya Insya Allah. Semoga seluruh sahabat kita yang jauh di sana Ustadz dan juga mendengarkan kajian kita kali ini, rubrik kita kali ini, insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin, insya Allah. Okay. Tentunya pertanyaan sudah terikut dari antum juga Ustadz ya, semua pertanyaan-pertanyaan ini Ustadz ya. Dan bisa kita mulai aja Ustadz ya? Insya Allah lebih. Ya. Baik Ustadz, lumayan ini Ana bacakan dulu Ustadz ya. Pertanyaan dari yang pertama dari Fulanah di Bumi Allah. Seorang janda yang harus menghidupi anak dan orang tua. Sedangkan sekarang telah menikah dengan seorang laki-laki yang mana niat awal wanita itu untuk membantu niat hijrah si laki-laki itu. Singkat cerita, setelah menikah, semua di luar dari apa yang pernah dijanjikan. Bahkan satu atap pun belum pernah. Begitu juga dengan mahar tidak sesuai, nafkah belum juga. Justru sekarang wanita itu merasa sangat tertekan dan sakit hati. Wanita itu benar-benar dalam kebingungan. Yang dulu wanita itu mampu mencukupi kebutuhan keluarga, kini malah semua tersita untuk suaminya. Apa yang harus diperbaiki oleh wanita itu agar suami paham tentang arti rumah tangga secara Islam dan sebagai suami yang sebenarnya. Sedang suami masih satu atap dengan mantan yang kafir itu. Wanita itu semampunya menahan semuanya, namun makin ke depan wanita itu merasa si suami menyepelekan sabar wanita itu. Makin wanita itu belajar menerima, justru terus suami berlaku semena-mena. Jadi pertanyaan yang pertama ini adalah secara finansial mendahulukan anak dan orang tua atau suami? Itu pertama Ustadz. Terus yang kedua, patuh yang seperti apa lagi yang semestinya istilahnya dilakukan oleh si wanita ini terhadap suaminya tadi Ustadz, yang laki-laki yang hijrah tadi Ustadz. Yang ketiga, jika terus merasa sakit, apakah baik untuk wanita itu bertahan atau harus bagaimana Ustaz? Baik. Barakallahu fiikum. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ya fulanah yang dimuliakan oleh Allah, ya, dan mudah-mudahan nanti diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan daripada pernikahan itu ya disebutkan oleh Allah di surah Ar-Rum, ya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, dan di antara kebesaran ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu ya bahwasanya Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, ya kan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Untuk ya sebagai tempat ya berteduh, ya berlindung, mencari ketentraman, ya kan, ya ketenangan, kemudian ya kasih sayang dan kecintaannya. Nah, ini tujuan daripada pernikahan, ya tujuan daripada pernikahan. Maka
tadi kalau dikisahkan bahwasanya ya, anti seorang janda ya kan, Iya, betul. Ini wanita dia ini janda seorang janda kemudian menikah ya. Lalu apa yang dilihat dari pernikahan ini justru bukan membaik ya, membaik, malah justru memburuk. Nah, nanti boleh pilih di sini, apalagi ada anak, ada orang tua juga, dan kemudian ya mohon maaf ini ya, anak khawatir ya hanya coba-coba saja si laki ini. Apalagi kemudian ya tadi diceritakan bahwa si laki ini masih kembali kepada mantan yang kafir ini. Nah, dari sini ya kemungkinan besar hanya main-main saja. Kemungkinan besar hanya main-main saja. Dan lebih baik ya si wanita ini mempertahankan keluarganya yang utuh. Artinya ada ibunya, ada anaknya yang dia harus besarkan. Ketimbang sekarang dia mau mempertahankan ya suami yang tidak bertanggung jawab, mahar tidak jelas, tidak tinggal bersama, kemudian tidak memberikan nafkah. Justru apa yang didapatkan? Memberatkan wanitanya. Ya, memberatkan wanita. Ya, menurut ya, anak ya, sudah menyimpang. Ya, kita lihat dari Al-Quran sudah menyimpang. Yang nyimpang. Jangan kemudian ya menjadi beban ya, si laki ini menjadi beban di dia. Sudah berat. Ya. Sudah berat. Kita maunya meringankan, kemudian akhirnya memberatkan. Jadi harus tegas. Ya, apalagi kemudian ya, si laki selalu kembali kepada mantannya. Dan kalau sudah dia keluar daripada Islam, sudah tidak benar ininya. Dia harus tegas. Si perempuan yang harus mengambil sikap di sini. Banyak laki-laki lain kok. Ya, berdoalah, mintalah. Jadi kalau ya sekarang mau hidup bahagia, kan tujuannya adalah hidup bahagia, kata Trump. Kalau seperti ini sampai kapan? Gantung. Ya, sampai kapan? Apalagi sebelumnya sudah terbiasa menjanda. Iya, ya, betul. Terbiasa. Allahu a'lam bishawab. Biasanya wanita lebih sabar daripada laki-laki. Menduda tuh wanita biasanya lebih sabar menjanda. Betul. Gitu. Ya. Banyak kisahnya, artinya dalam kehidupan masyarakat sendiri, anak juga banyak teman-teman yang posisinya juga seperti ini, Ustaz. Janda kemudian punya anak. Justru betul-betul mereka itu survive untuk bisa menghidupi anaknya dengan apa yang dia lakukan, sehingga sampai Masya Allah punya rumah sendiri, Ustaz, di sini. Anak punya contoh memang betul nyata-nyata itu teman-teman sendiri, Ustaz, seperti itu. Justru makanya kemudian dia menerima laki-laki lain itu pertimbangannya luar biasa. Jangan sampai kejadian seperti ini kan, di sini laki-laki yang tadinya diharapkan bisa sebagai imam dalam keluarganya. Yang kita khawatir hanya pemuas hawa nafsu saja akhirnya. Nah, itu dia pertanyaan. Nah, itu yang kita ini. Padahal tujuan yang tadi disebutkan oleh Allah ini enggak dirasakan selama ini. Jadi untuk apa dia menikah? Tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Dari pernikahan, Ustaz, ya. Tidak pernah seatap. Kan gitu. Nikah kok nggak satu atap ya, Ustaz, kan ya? Gitu kan. Itu yang sudah. Iya. Nah. Ya, barakallahu fiik. Mudah-mudahan. Jadi dari menanggapi pertanyaan yang berikutnya ini, berarti yang patuhnya itu tersebut sebenarnya tidak kategori sudah bisa, Ustaz, ya? Seorang janda dia bisa memilih. Memilih menikah atau memilih dia bercerai. Ya, kalau sekarang dia harus berpikir istikharah, mana yang dia harus pertimbangkan. Apakah dia mempertimbangkan suami barunya yang tidak jelas? Ya kan, suami barunya yang tidak jelas tanggung jawabnya, itu yang mau diharapkan. Ataukah sekarang dia mempertahankan, dia kan di awal dia mengatakan yang menghidupi anak dan orang tua. Betul, ya. Ya kan? Iya. Seorang janda yang harus menghidupi anak dan orang tua. Berarti dia sudah mapan, dia sudah punya pekerjaan. Memang, iya. Ya kan, seperti itu ini. Finansialnya. Ya. Dari sisi finansial kan tidak masalah dia.
Ya, kecuali dia memang juga dari sisi finansial mungkin dia bermasalah, dia mungkin bisa berharap. Tapi dia mengatakan apa yang dijanjikan suaminya sampai sekarang dia belum ini. Belum dia merasakan. Ya, jangankan ini yang menafkahinya, orang maharnya aja belum masih diutang. Dijelaskan. Jadi mahar tidak dibayar tunai jadinya Ustaz ya. Nah, ini. Iya. Ya. Jelas. Dan anak khawatir juga ini, ya biasanya kadang-kadang, mohon maaf ini kadang-kadang MC-nya ini, mat comblangnya ini, jadi tidak utuh dia memberikan penjelasan. Harusnya dia memberikan informasi yang utuh. Ini laki-laki seperti ini keadaannya. Dia misalnya masih dia bergantung kepada mertuanya atau pada istri pertamanya atau dia harus jelaskan kepada si istri ini supaya nanti jangan merasa ketipu dia. Tadinya katanya dia sudah duda. Ya, ternyata dia masih ada ikatan. Nah, kalau sudah duda dia tidak ada ikatan kemana-mana, bisalah diterima. Ya, barangkali maharnya bisa dihutang atau dicicil. Wallahu a'lam ini. Tapi ini jangan-jangan kemudian ya mohon maaf ya, ada informasi yang tidak utuh, ya kemudian dia terima, kemudian tidak sesuai dengan kenyataan. Wallahu a'lam. Ya semoga insya Allah tidak terjadi seperti inilah Ustaz ya. Apalagi ini menimpa kepada wanita-wanita yang insya Allah muslimah kan seperti itu, apalagi dia membantu hijrah kemana dia mau bantu? Iya betul. Ya semoga ya lebih baik lagi dan bisa menentukan sikap yang baik lah bagi wanita yang bertanya ini. Mungkin kalau misalnya dia mau ini, istilahnya mau mendidik ini, beri dia pelajaran, waktu. Diberi. Dia beri waktu ya, misalnya sebulan, ya seminggu kan gitu. Kalau dia mau, dia berharap ini, sudah habis itu nih. Cuma kalau menurut Ana kayak gini nih, dia akan dipermainkan terus. Dia janji dan wanita lemah dalam hal ini. Betul. Yang Ana khawatir justru si wanita ini terseret dengan kebiasaan buruk daripada calon suaminya ini atau suami yang baru ini. Ya, Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Menginjak pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya izin bertanya. Saya hamba Allah dari Jakarta. Maaf sedikit panjang pertanyaannya Ustaz. Siap Ustaz ya. Saya bacakan Ustaz. Jadi gini Ustaz, tahun depan saya rencana mau pindah atau hijrah dari tempat tinggal saya saat ini. Saya belum nikah dan masih numpang sama orang tua. Tapi mohon maaf, saya udah gak nyaman dengan lingkungan keluarga saya. Terlebih saya selalu jadi bahan pelampiasan orang tua kalau marah. Orang tua saya kalau marah. Orang tua saya selalu menuntut saya mandiri dan dewasa. Tapi mereka selalu mencampuri urusan saya yang sudah saya sembunyikan. Saya berusaha untuk gak cari masalah. Tapi orang tua dan beberapa saudara saya malah mengungkit-ungkit masalah saya yang lalu. Gak jarang saya adu mulut sama orang tua kalau mereka udah kelewat batas. Awalnya saya merasa kenapa orang tua saya memperlakukan saya berbeda dengan saudara saya yang lain. Saya coba introspeksi, tapi bagaimanapun saya coba gak buat masalah, selalu dicari-cari mulai dari hal yang sepele. Bahkan saudara saya dan tetangga pun mengingatkan saya, kamu kalau terus-terusan tinggal di lingkungan keluarga kayak gitu nggak sehat. Kamu kayak paling dibedain. Kayaknya kamu mending pindah dari rumah orang tua daripada ngebatin terus. Ini kata tetangga rupanya ini ngasih usul begitu. Bahkan saya udah coba bicara empat mata sama orang tua. Kenapa perlakuan ke saya beda? Mereka cuma bilang, makanya berubah. Habis kamu nyebelin, katanya itu informasi dari orang tuanya ke dia gitu. Tanpa menyertakan alasan kuat dan saya sudah tekankan kalaupun ada yang salah dengan diri saya bukan menjadi alasan untuk berbuat tidak adil. Makanya saya udah nggak kuat dan berencana cari kerja keluar kota. Bukan bermaksud menjauh dari mereka, tapi saya nggak mau ada mudorot yang lebih besar lagi Ustadz. Nah pertanyaannya Ustadz, yang pertama, apakah sikap saya ini merupakan bentuk kedurhakaan kepada orang tua?
Kemudian yang kedua, misal orang tua melarang saya kerja keluar kota dan menyuruh agar saya tetap cari kerja yang dekat dan terjangkau dari rumah. Memang selagi nggak mengandung maksiat, wajib menuruti perintah mereka. Tapi kalau diturutin ada mudorot walaupun nggak mengandung maksiat. Apa boleh nggak dituruti? Seperti itu Ustaz pertanyaan. Baik, barakallahu fiik. Ya, ukhti ini. Jadi mungkin yang perlu difahami ya, bahwasanya anti diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang barangkali menurut sebagian orang, termasuk anti di sini, ujian yang besar, yang terberat ya, seperti mungkin berbeda pendapat dengan orang tua ini. Namun ya, cobalah ya, kita harus pandai-pandai memposisikan orang tua kita sebagai ya, kalau bahasa ya, anak mudanya sebagai motivator. Karena anak muda sekarang ini ya enggak mau terima nasihat biasanya. Jadilah bagaimana memotivasi ya kita untuk berubah dan melakukan hal-hal yang diinginkan. Ya, misalnya kita punya kegiatan yang positif, mungkin menghasilkan, itu harapan orang tua biasanya. Ya, harapan orang tua itu kan ingin anaknya ya bergeraklah, tidak ini. Ya, ingin punya ya aktivitas komunitas yang barangkali minimal ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang bermanfaat. Nah, itu mungkin di antara yang diinginkan ya. Ya, kita harus pandai-pandai juga berinteraksi dengan keluarga. Ya, keluarga. Ya. Yang mana pasti ada hal-hal yang ya tidak cocok antar keluarga, itu biasa. Jangankan manusia biasa, para rasul saja. Ya, para rasul, keluarga para rasul. Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya, dengan istrinya. Kemudian Nabi Lut alaihissalam juga demikian. Nabi Ibrahim dengan orang tuanya juga. Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nah, itu pasti ada masalah. Dan itulah ya sebagai ujian yang Allah takdirkan kepada manusia. Ya, bukan hanya kita orang biasa, akan tapi juga ya mereka manusia-manusia terbaik pun punya ujian. Nah, bagaimana sekarang mereka memanage ya ujian-ujian tersebut? Nah, sekarang memanage itulah yang harus dipelajari ini. Nah, kalau seandainya tadi dia di akhir pertanyaan berkeinginan untuk keluar dari rumah, mungkin mohon maaf ini kalau saya katakan lari dari masalah. Lari dari masalah itu ya ke masalah yang satu, itu bukan solusi. Tidak ada masalah di tempat yang baru. Bisa jadi ada masalah lagi. Dan barangkali bisa jadi lebih berat lagi. Iya. Bisa jadi lebih berat lagi masalahnya. Kan itu bayangan kita, bayangan barangkali orang-orang kita yang memberikan saran kepada kita, itu lebih baik mungkin keadaannya, belum tentu. Ya. Makanya kita disuruh melihat permasalahan orang lain. Apakah dia lebih besar dari kita? Enggak. Jangan-jangan mereka lebih ringan daripada kita. Kita masa diuji dengan permasalahan yang lebih ringan seperti ini tidak tahan. Maka yang saya sarankan, tetaplah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Doakan mereka, dan itu adalah orang tua ya anti, yang mana merupakan sebagai pintu surga. Iya. Ya, pintu surga buat kita ketika kita menuruti nasihatnya, menerima marahnya. Anggap saja ya, marah mereka adalah hiburan buat kita untuk memotivasi kita. Tergantung kita memanagenya. Nanti ya enggak jauh berbeda dengan kami.
ya sama mungkin, pasti punya masalah biasa. Dan orang kenapa seperti itu? Karena orang tua ya, sangat sayang kepada kita. Betul. Cuma bentuk kasih sayang ini yang kadang-kadang kita menanggapinya berbeda. Dia pasti berkeinginan anaknya bahagia. Pasti. Kita tidak lepas dari doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ya Allah ya Tuhan kami, ya berikanlah karunia kepada pasangan hidup kami, ya, yaitu dan keturunan kami menjadi ya mereka yang sedap dipandang mata. Ya, kalau seandainya orang tua kita itu dalam tanda kutip tadi mengatakan nyebelin mungkin ngelihat kita, mungkin kita harusnya ya bercermin. Inilah cermin yang kadang-kadang yang dianggap ya merupakan cermin yang buruk. Padahal jangan-jangan ini cermin yang baik. Apa? Jangan-jangan benar apa yang dilihat. Ya pada kita. Ya, rubah penampilan, rubah sikap barangkali. Wallahu a'lam. Nah, ini ya ukhti ya. Jadi bagaimana kita ini berdoalah meminta kepada Allah, ya Allah, ya berikan hidayah kepada orang tua saya untuk bisa menerima apa adanya saya ini. Ya, apa adanya. Dan kalau kita dengan orang tua kita, ukhti, jangan ada yang ditutupi. Ceritakan. Kenapa? Ya tadi mungkin hanya sekali dua kali. Kita pun berulang kali katakan. Dan itu ya ungkapkan kepada mereka. Itu biasa. Iya, betul. Ya. Alhamdulillah saya masih punya ibu. Ya, punya ibu. Ya, mudah-mudahan ibu saya sehat. Ya. Amin. Jadi apa yang sering ibu saya marah sama saya selalu menerimanya. Walaupun kadang ibu salah. Ya, ibu salah. Tapi saya yakin ibu tidak keinginan seperti itu. Saya yakin saya disayang sama dia. Yeah. Jadi kadang-kadang kita nih bawa ya anak-anak kita, kok Jidah dipanggil anak saya panggil ini. Kok Jidah seperti itu? Enggak, dia sayang sama kita. Karena tidak mungkin ya beliau melahirkan kemudian beliau marah-marah kepada kita kecuali dengan kasih sayang. Yeah, tidak betul, mungkin. betul. Ya mau mencampakkan kita tidak mungkin. Iya. Maka kita ya teman-teman sekalian, ketika kita sabar menghadapi, insya Allah kesabaran kita tuh menjadi pahala buat dia. Betul. Pahala buat kita. Kita nabung pahala dan kita insya Allah ya Allah berikan kemudahan. Ya sekarang masih ada orang tua kita ini, mohon maaf nih, karena tidak sedikit orang yang menerima seperti ini kemudian lari. Iya. Lari dari orang tuanya. Wallahi mas sekalian. Ya, lari dari orang tua ini. Ya, justru dia akan membuat sedih. Ada kesedihan di kemudian hari. Ya. Salah satu ya, ini kan ulama besar ya. Ulama besar ini Masya Allah. Ya, beliau bukan meninggalkan ibunya. Tapi beliau karena kondisi ya, beliau ini harus berdakwah, kemudian kadang-kadang tidak cocok dengan audien, lalu difitnah, kemudian akhirnya dipenjara, sehingga hampir 2/3 hidupnya dipenjara. Yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi beliau kemudian menulis ya surat pada ibunya dan membuat sedih. Sedih betul dia, karena tidak bisa hidup bersama ibunya. Nah, inilah pelajaran buat kita. Imam Ahmad tidak menikah sampai ibunya wafat. Makanya Imam Ahmad termasuk yang telat menikah. Ya, yang 40 tahun sampai ibunya wafat baru menikah. Tapi Imam Ahmad diberikan umur yang cukup panjang. Ya, dalam satu riwayat 77 tahun umurnya. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ini orang tua adalah segalanya. Orang tua adalah segalanya. Sabarlah insya Allah ya. Nanti diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Iya, betul. Betul Ustaz, memang kadang-kadang memang antara anak dengan orang tua itu suka ada itu tadi komunikasi yang buntu. Iya. Nah,
Ini perlu betul-betul diambil berusaha untuk bagaimana caranya agar baiklah ini. Betul orang tua enggak bakalan ya semarah-marahnya orang tua insya Allah karena kesayangan mereka kepada kita, saking sayangnya. Sehingga kadang-kadang kita melihatnya dan tidak mungkin orang tua itu membuat anak-anaknya itu sengsara atau membuat mereka itu jadi istilahnya mencelakakan seperti itu dan sebagainya. Nggak mungkin lah Ustaz, insya Allah ya Ustaz ya. Pasti orang tua akan betul ya berusaha untuk sebaik mungkin anaknya itu ya sukses dan sebagainya. Kan pasti seperti itu orang tua. Dan pasti ada kecenderungan orang tua itu sayang kepada salah seorang anak. Pasti itu ada. Tapi sebenarnya tidak apa istilahnya, tidaklah ya kayak kita nih punya anak, mesti ada kita kecenderungan sayang pada. Cuma sebenarnya bukan disengaja, memang sebenarnya ingin dimotivasi. Padahal anak yang disayang itu pun terbebani dia, karena dia dijadikan contoh. Dijadikan di antara anak-anak yang ada kan gitu, seakan-akan ini ikon ya Ustaz. Sebagai tauladannya di dalam rumah itu, ini loh. Kalau sebenarnya secara psikologis juga kadang-kadang kita berusaha untuk tuh contoh sama kakakmu atau apa juga enak juga Ustaz ya. Artinya kan membandingkan, apalagi anak-anak sekarang kan kayaknya kalau dibanding-bandingkan nggak mau kan gitu Ustaz, nggak mau. Padahal semuanya sama sebenarnya. Anak pertama bilang, enak ya jadi adik. Iya, itu hasilnya begitu. Nggak dimarah terus. Si adik bilang, enak ya jadi anak pertama ya, sudah menikmati semuanya kan, menikmati kan. Nah, gitu. Iya. Anak yang tengah-tengah, nggak enak betul nih, kita kurang perhatian gitu. Semua sama ya Mas kalian. Betul. Cuma perasaan kita saja yang barangkali tidak memahami seperti itu. Jadi memang harusnya orang tua yang demikian adalah merupakan ladang pahala bagi kita sebagai anak-anak itu Ustaz ya. Ya, apalagi sudah bisa bergabung ya dengan orang tuanya. Soalnya anak sendiri jauh sama orang tua tuh, ya Allah kapan bisa orang tua hadir di tengah-tengah keluarga gitu kan Ustaz, sehingga kita bisa mengabdikan diri kita. Apalagi semakin sepuh, semakin tua itu kan justru istilahnya kita ingin berbakti kepada mereka Ustaz ya. Pasti akan menurunkan semuanya Ustaz ya, kemampuan-kemampuan mereka kan gitu. Betul. Jadi wallah anak sering lihat, terutama orang-orang di desa nih anak lihat. Masya Allah nih orang-orang desa nih. Maaf ini kalau saya ngangkat orang desa bukan berarti orang kota buruk ya. Jadi ini orang-orang desa itu kadang-kadang mereka nggak bisa memberikan uang, nggak bisa memberikan harta. Tapi apa? Yang bisa mereka berikan tenaga, masukan, kasih sayang. Iya. Apalagi juga kemudian coba aja ketika Rasulullah SAW bercerita tentang tawasul dengan amalan soleh, amal-amal soleh itu. Betul. Yang pertama kan ketika ada 3 orang yang terperangkap di gua yang ditutup pintu batu. Iya. Ini kan kemudian ceritalah orang pertama. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dulu saya pernah berbakti kepada orang tua saya. Artinya bakti apa yang dinampakkan? Yaitu membantu seluruh aktivitas rumah tangga. Ya, mencucikan bajunya, barangkali piringnya, membersihkan rumahnya. Ini ya jangan sampai kemudian kita merasa juga jadi pembantu. Kadang-kadang anak-anak itu kan saya juga punya anak-anak kan. Wah, saya jadi pembantu di rumah saya kan. Gitu. Jadi kita semua sama-sama ya kita di rumah itu ya memang kalau baiknya itu jangan ada pembantu di rumah. Iya, pembantu di dalam rumah itu jangan sampai ada. Ya cukuplah mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain lah mungkin ini. Tapi kalau di rumah yaitu kita lah ya, menghidupkan rumah, mencuci piring, anak-anak semua bersihkan. Melibatkan seluruh anggota keluarga. Sehingga rumah lebih nyaman lagi lah. Benar. Insya Allah beban-beban pikiran yang kalau misalnya merasa di nomor 2 kan atau di nomor sekian kan itu akan atau hilang. Lebih disayangin dan sebagainya akan hilang Ustaz ya. Hilang. Ini kesibukan itu. Biasanya orang tua mohon maaf barangkali lihat anaknya tiduran saja. Kemudian main HP saja. Kita aja, saya sebagai dosen, ya sebagai guru juga kita di pondok pesantren. Kalau ada anak megang HP, aduh sudahlah. Kita ini, kecuali sekarang ya karena kita
ya virtual ya. Ya semuanya serba menggunakan BDR, online belajar dan dari sebagainya kan ya. gitu. Itu kita agak kesel juga sebenarnya. Tapi kalau seandainya kita menunjukkan ada aktivitas ya, mungkin HP itu digunakan dengan benar ya. Misalnya Diberikan bisnis online ya, misalnya. penggunaan handphone juga mungkin perlu dibatasi Apa juga yang ya Ustaz ya. dibatasi. Sekolahnya kan nggak selalu Benar. jam-jam full kan Iya. gitu. Maksudnya seharian penuh kan tidak Ustaz. Kan ada jam-jam tertentu, Iya. pelajaran tertentu kan gitu Ustaz. Ya, itu mungkin perlu dikontrol Dan juga. bisa ditunjukkan kepada orang tua. Mungkin keselnya karena itu atau karena apa. Dan itu diberi catatan ya, ayah, ibu ya, apa yang membuat ya antum ini kesel sama saya. Catat, tulis apa yang tidak disenangi. Dan kita berbuat ya bagaimana menyenangkan untuk mereka berdua. Insya Allah seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz atas arahan antum dan nasihatnya tadi. Baik, kemudian Anda bacakan pertanyaan dari saudari Nisa, dia dari Malang Ustaz. Pertanyaannya, kita tahu bahwasanya jika lelaki memakai celana yang isbal termasuk penghuni neraka. Lalu bagaimana dengan seorang TNI yang baru saja hijrah dan masih menggunakan celana isbal karena prosedur dari pimpinannya? Jazakallah khairan kathiran Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya. Ini Nisa mungkin apa namanya, entah temannya atau saudaranya barangkali juga bisa atau suaminya bisa jadi tentara, ini ya diterima di TNI yang mudah-mudahan menjadi TNI yang beragama dengan baik, karena kita butuh ya, orang-orang yang membela agama ini ya, membela negara ini, orang-orang yang ngerti agama. Tentu ketika pertama kali ya mungkin kita bisa mengatakan dengan sikap mudaroh. Jadi mudaroh itu ya adalah bagian dari al-wala wal bara. Ya. Al-wala wal bara ini sikap loyalitas kita ya, kepada negeri, kepada yang pertama adalah kepada agama, kemudian kepada negeri, kemudian kepada atasan dan sebagainya. Dan mudaroh ini ya bentuk ya apa namanya, menghindari risiko yang lebih besar. Ya, berbeda dengan mudahana. Mudahana ini menjilat ya. Ya, menjilat. Ya, kalau mudaroh ini adalah ya menghindari risiko yang lebih besar. Dan barangkali kalau pertama kali masuk atau sebagai ini ya, dan itu sebagai cita-citanya. Cita-cita ini, karena saya tidak akan menghambat cita-cita. Jangan kemudian dikatakan kalau gitu nggak usah masuk TNI, nah gitu. Karena barangkali itu orang cita-citanya dari kecil, ya, atau memang ada orang tuanya yang memang jadi TNI dan lihat ini adalah sebagai tempat pengabdian kepada negara yang luar biasa kan barangkali. Nah, atau juga sebagai pengabdian untuk membela kaum muslimin, ya kaum muslimin. Dan ini ya kita apa namanya kita ikhwas sekalian perlu kita menghargai ya, menghargai apa yang dicita-citakan. Jangan sampai kemudian ya kita mematikan citanya. Namun ketika kita masuk dalam suatu instansi, kemudian ada aturan-aturannya dan kita sudah ketahui aturan-aturan, boleh antum ikuti ya, kemudian nanti ya pelan-pelan antum merubahnya. Dikenalkan, Pak, mohon maaf barangkali ada share-sharean dari ustadz-ustadz ya, tentang isbal, antum boleh share kepada ini, mohon maaf ini dan sebagainya. Mudah-mudahan ya malah pimpinannya bisa ikut. Ya. Saya tempo hari punya jamaah pengajian teman-teman dari TNI juga ya. Dulu masih di sini masih ada 741 dulu di sini ya. Ya. Nah, itu ada beberapa teman-teman tuh, Masya Allah, mereka menjalankan sunnah. Jadi itu tadinya dari bawahannya kemudian sampai ke atasannya, sampai ke komandannya, ya, komandannya ikut semuanya. Dan senangnya luar biasa. Ya, dia sampai ke danremnya, Masya Allah. Saya salut itu. Ya, saya tidak perlu sebut namanya ya. Tapi pas masanya beliau di sini, Masya Allah, bahkan beliau menunjukkan
ya keberagamaannya itu luar biasa. Ya, dia tunjukkan pas lagi, saya lihat sendiri itu. Ya, ketika lagi pertemuan dan kebetulan ruang pertemuannya bersebelahan dengan masjid. Jadi waktunya azan, ya langsung break. Mohon maaf ya, kami itu berhadapan dengan non Muslim lainnya. Tapi beliau menunjukkan, dan subhanallah ketika kita juga menyinggung masalah-masalah pakaian, luar biasa. Ya, ini menunjukkan ya Islam itu diterima secara bertahap, insya Allah. Betul. Wallahu a'lam, kalau nanti si pemuda TNI ini bisa kemudian berdakwah pelan-pelan, insya Allah, wallahu a'lam, pelan-pelan dikenalkan. Ya, jadi insya Allah kalau seandainya ya di awal ini mungkin keterpaksaan, ya boleh-boleh saja sikapnya, karena ya boleh dengan ambil menghindari risiko yang lebih besar. Kalau seandainya mungkin dihukum dia seperti ini, dihukum berat, akhirnya dia tidak bisa ibadah dan sebagainya. Ya, malah artinya tidak perlu sampai terlalu kontroversial terkait perlahan-lahan kan kita bisa memberikan pengertian nantinya. Dan kita berharap di semua instansi ada nanti orang-orang yang bisa mengenalkan Islam. Iya. Islam itu kan indah, ya. Islam itu universal, semuanya diatur. Semuanya diatur oleh Islam. Ya, sampai berpakaiannya pun diatur oleh Islam. Iya. Setahu saya sendiri juga kan kalau di tentara itu, mohon maaf mungkin saya yang salah ini, celana mereka itu kan kelihatan sudah ada semacam terikat bagian bawahnya, sehingga tidak terlalu melembar ke bawah kan, melembar menutupi mata kaki kan gitu. Karena kan berusaha untuk pada saat mereka beraktivitas, berlari dan sebagainya itu kalau dengan mengikat di kaki betul-betul kan sehingga lebih rapat gitu Ustaz, sehingga pergerakan mereka lebih sigap gitu. Yang Anda lihat seperti itu. Kemudian baru sepatunya mereka PDL lah istilahnya, kan pakaian dinas lengkapnya kan sepatu dengan sampai ke betis nutupin mata kaki kan untuk safety-nya istilahnya kan seperti itu. Dan Anda lihat seperti itu bagus sebenarnya Ustaz, ya nggak ada masalah menurut saya. Insya Allah seperti itu. Mungkin yang justru yang sulit itu memanjangkan lehyah Ustaz biasanya. Padahal kalau tentara dengan lehyah itu di beberapa negara lain itu kelihatan lebih sangar kayak jadi tentara Ustaz ya kan gitu. Ya semoga bisa sampai ke arah itulah Ustaz ya. Insyaallah. Tadi sudah Ustaz sampaikan, semoga yang mengenalkan Islam di beberapa instansi terutama aparat-aparat negara ini diterima dengan baik. Oh, Islam ternyata aturannya seperti ini dan tidak ada istilahnya mengganggu lah aktivitas sebagai seorang tentara yang mengamankan suatu negara dan sebagainya, tidak ada terganggu dengan aturan Islam yang demikian sempurna ini. Insya Allah seperti itulah. Ya. Jazakallahu khair. Selanjutnya pertanyaan dari Cahya di Kuta. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Wa iyyakum. Ustadz, bagaimana hukumnya mendonasikan Al-Quran yang di dalamnya terdapat terjemahan bertakwil? Jika tidak diperbolehkan, sebaiknya diapakan Qurannya? Karena sudah tidak terpakai lagi, jadi takut menambah hisab. Jazakallahu khairan Ustadz. Baik, barakallahu fiik terhadap saudara Cahya ya. Mudah-mudahan niat antum diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran sekarang ini memang sekarang bermunculan ya, cetakan-cetakan yang menyimpang ya, cetakan atau terjemahan-terjemahan yang juga ada kekeliruan-kekeliruan ini. Maka kalau seandainya ada cetakan-cetakan seperti ini ya, segera ditarik ya. Dan ini Masya Allah ya sekalian ya, kita perlu meniru ya Majma'ul Quran di Madinah ya. Jadi Al-Quran itu Masya Allah Majma' Al-Quran di Madinah ini ya, walaupun itu penulisnya satu ya, penulisnya itu Syekh Usman Toha ya. Syekh Usman Toha memang kerjaannya nulis saja, kerjaannya nulis, dan itu setiap cetakan tuh bisa bedanya sedikit tipis saja, dan itu ada memang kaidah-kaidah Al-Quran yang memang harus itu.
yang memang harus kaidah menulis Al-Quran yang harus ya ditaati dan tidak boleh berubah ya, tidak boleh berubah. Dan beliau menulis dari berbagai ya macam ya versi ditulis sama beliau, rapi benar. Kemudian setelah itu apa? Setelah ditulis itu diperiksa, tidak kurang dari 70 ulama ya hafidz Quran yang memeriksanya. Ini Masya Allah ya, Raja Fahad dulu yang pertama kali membuat ya pabrik percetakan Al-Quran ini ya, sehingga ya kehati-hatian di dalam ini. Kemudian diambil terjemahan hampir seluruh dunia, diambil terjemahan itu, terjemahan pun bahasa, ya berbagai macam bahasa ya, itu pun diperiksa ya. Ini lalu ditanyakan kepada teman-teman yang ya kuliah di Madinah di sana, tanyakan ya kalau ada kekeliruan diganti sedikit ini ya. Nah teman-teman sekalian, jadi ini standar ya internasional yang memang juga dulu pertama kali Al-Quran itu ditulis di Madinah oleh Zaid bin Thabit ya radhiyallahu anhu atas perintah daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai juga kemudian zaman Utsman radhiyallahu anhu. Nah inilah yang kemudian dianjurkan. Lalu ya ada beberapa percetakan di Indonesia yang diberikan izin ya, diberikan izin. Salah satu yang anak ketahui ya, kebetulan punya teman dekat anak yang punya percetakan Al-Quran dan dia juga ketat, beliaunya ketatnya, Dr. Ahmad Hatta ya maghfirah itu Masya Allah yang dan hati-hati betul dalam ini ya, dalam terjemahan. Nah sekarang pertanyaannya, kembali kepada pertanyaan ini, bila mana kita menemukan, apalagi kemudian ya belakangan ini tersebar ada tambahan-tambahan ya, dan itu kalau sudah ada kejanggalan seperti itu segera diviralkan supaya ditarik. Dan saudara Cahya ya, kalau misalnya ada kejanggalan yang antum dapati dan antum sudah paham, lebih baik antum tarik. Antum tarik, kemudian diganti dengan yang lebih ini. Makanya kita anjurkan kepada teman-teman yang mau berkeinginan wakaf Quran, bertanyalah terlebih dahulu cetakan mana yang paling layak untuk kita ya rekomendasikan, dan mudah-mudahan nanti ya kita ada tim ya, terutama tim peneliti di samping tulisan ya, juga terjemahan ataupun juga tafsir ya. Sekarang karena ada masuk ya orientalis untuk berupaya mengaburkan ya tafsir itu. Begitu juga ya bentuk seperti aplikasi ya, bukan hanya hanya ini. Sekarang kan yang bukan paling rentan hardware saja ya. Software sudah banyak ya seperti itu di aplikasi-aplikasi kita ya. Ini baru beberapa hari yang lalu ya. Jadi dicampur adukkan surah Maryam dengan Injil. Dengan Injil bacaannya, dan kebetulan yang baca ini orang murtad ini membacakan. Ini kan bahaya nih, terutama bagi orang awam ya. Barakallahu fik, ini hati-hatian antum ini kalau bisa ditarik. Nah bagaimana dengan Al-Quran yang rusak ini, itu boleh dibakar dan dikubur sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan. Jadi Hudzaifah al-Yamani ketika beliau bertugas berdakwah di Azerbaijan dan Uzbekistan, beliau menemukan Quran versi ya, baru yang tidak ada di ini, sehingga kemudian pulang ke Madinah dilaporkan kepada Utsman bin Affan. Dan bagaimana dengan Quran ini ya, dalam banyak riwayat Utsman bin Affan mengumpulkan Quran tersebut lalu membakarnya dan dikuburkan. Membakarnya dan dikuburkan Quran. Jadi dikuburkan Quran itu. Nah ini, jadi ya supaya apa? Kita khawatir ya itu isi yang menyimpang itu nanti kemudian ya diwariskan kepada yang lainnya. Iya. Nah, udzubillah min dzalik. Jadi kekeliruannya nanti semakin melebar kan Ustadz ya. Ya, karena tidak ada pembenaran kan, artinya tidak ada koreksi dari awal. Kalau memang sudah diketahui, betul Ustadz tadi sampaikan perlu diviralkan, apalagi kan saat ini mudahlah dengan beberapa media. Betul. Jika ada kejanggalan dalam tulisan Arabnya kan gitu Ustaz. Banyak sih memang Ustaz yang terutama memang cetakan-cetakan yang
dari negeri kita ataupun negeri tetangga Ustadz ya. Tapi kalau dari Ana lihat kalau yang misalkan mushaf-mushaf yang dari Madinah dan sebagaimana tadi Ustadz sudah sampaikan, betul-betul ada sebelum diedarkan pasti akan sudah diteliti terlebih dahulu Ustadz ya. Dan kadang-kadang ada yang dia itu terhilang satu huruf atau dua huruf misalnya. Iya, itu sering sekali. Itu sering sekali itu biasanya cetakan itu. Ya. Betul, betul. Ya. Nah, itu hati-hatilah. Dan ini juga berkenaan dengan Quran-Quran yang sudah rusak di musola atau di masjid. Oh iya. Kan sudah tidak terpakai itu. Dikumpulkan, dibakar dan dikubur. Ahsan seperti itu ya. Lebih baik dikumpulkan, dibakar dan dikubur. Ya, itu ininya. Itulah perlakuan seperti yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Kenapa kita merujuk kepada beliau ini? Karena beliau termasuk di dalam hadis Irbad bin Sariyah ini. Radhiyallahu anhu yang alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Dan Utsman bin Affan termasuk khulafa ar-rasyidin. Yang patut kita tiru juga bagaimana sikapnya. Karena khawatir kemudian ditaruh di mana, tidak menghormati Quran. Taruh di sembarangan di ini. Dan tidak menghormati Quran. Ya na'udzubillah min dzalik ya, kalau sampai Quran dilecehkan di tempat ini di mana-mana. Jadi dia harus kita tempatkan pada tempatnya. Kalau memang sudah tidak dipakai, udah rusak, hancur, kumpulkan, bakar, kemudian ditanam. Allahu a'lam. Jazakallah khair. Baik. Ana bacakan lagi pertanyaan dari saudara Dwi atau saudari Dwi nih, yang domisili di Denpasar, Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Keluarga saya akan menikahkan adik saya, namun dalam penentuan tanggal masih menggunakan perhitungan weton Jawa agar menemukan hari baik. Padahal sebelumnya sempat bertanya kepada saya sekiranya kapan bisa pulang agar dapat ikut menghadiri acara tersebut, karena mungkin si penanya ini berada di tanah rantau gitu. Namun tanggal yang diputuskan tidak sesuai dengan waktu saya bisa pulang. Karena dipilih dengan weton tadi Ustadz. Nah sudah sempat saya diskusi tapi keluarga tetap tidak mau berubah. Nah, Ustadz, apa yang sebaiknya saya lakukan? Apa saya harus pulang mengusahakan tanggal tersebut atau tetap dengan tanggal di mana saya bisa pulang? Ada rasa sedih, kecewa dan sedikit berat hati kalau pulang tanggal tersebut. Di sisi kalau tidak pulang pada tanggal tersebut akan dianggap tidak sayang orang tua dan egois, padahal ingin sekali memberitahukan kalau hal tersebut tidak dibenarkan. Saya ingin keluarga saya lepas dari tradisi yang berbau kesyirikan. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, saudara apa saudari Dwi ini? Allah alam, enggak tahu nih. Dwi namanya bisa saudara saudari Dwi. Iya, Ustadz. Baik ya. Akhi atau ya ukhti yang bertanya ini, jadi barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya sekarang sebenarnya ya kita lebih enak nih kalau ada acara pernikahan karena bisa virtual. Bisa virtual. Jadi semestinya nggak perlu dipermasalahkan hal-hal seperti ini. Ya virtual ini sangat memudahkan, kemudian mengefisienkan, ya kan, mengirit, otomatis memotong biaya, biaya. Jadi dimanapun Anda berada, ya bisa mengikutinya dan itu bisa disampaikan. Sampai ada salah seorang murid saya nih, yang lucunya, jadi fotonya itu dipakai dengan proyektor. Jadi proyektornya keluarganya ditampilkan di ini, dia foto di sebelahnya begitu. Jadi diedit sendiri, jadi seolah-olah dia sama foto bersama kan gitu. Pakai proyektor, pakai layar di belakangnya. Jadi seolah-olah hadir semuanya. Dan itu masya Allah. Ya kebetulan itu keluarganya dari Karangasem, dia sendiri yang menikah, yang berangkat sendiri. Dia laki-laki, murid saya ini orang Tangerang apa orang Jakarta itu. Udah menikah dipasangi proyektor, jadi menikah samping di sebelahnya. Ya, jadi praktis sekali sekarang ini. Nggak usah ribut, nggak usah pulang, apalagi sekarang ya keadaan seperti ini, COVID yang jenis baru udah muncul. Kemarin ada 360 nih ya di bandara yang terpapar COVID. Ya.
Banyaknya luar biasa sekarang ini. Jadi biasa-biasalah ini. Adapun mengenai penetapan tanggal tradisi ini, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Pelan-pelan diberikan ya pengertian. Ya, diberikan pengertian. Insya Allah mudah-mudahan dia berubah ini. Nanti bisa ya Anda bisa kemudian beralasan sekarang ya keadaannya seperti ini, tidak mudah kita untuk naik kendaraan kemana-mana. Ini praktis dengan persyaratan berbagai macam sekarang Ustaz ya. Dan mohon maaf juga kepada teman-teman ya, sekarang ini kan serba protokol, protokol dan saling menjaga satu sama lain. Dimaklumilah kalau misalnya ada tetangga kita ngawinkan ya keluarganya atau putra putrinya, kita tidak diundang, udah maklum aja. Nggak usah sakit hati Ustaz ya. Nggak usah sakit hati, biasa-biasa aja. Biasa saja, maklum sudah. Nah, itu di mana-mana seperti itu sekarang. Ya, qadarullah masya'a fa'al ya, sekarang keadaan seperti ini. Justru menikahnya enak, irit. Nggak perlu biaya banyak nih. Bisa kirim gambar, ya, undangan kirim gambar, makanan pun kirim gambar. Ya kan. Yang penting hadiah juga transfer Ustaz. Nah, hadiahnya juga bisa ditransfer kan gitu. Ya, insya Allah seperti itu ini ya. Jadi barakallahu fiik ya. Insya Allah jangan dijadikan masalah yang mohon maaf. Kenapa saya tekankan seperti ini? Khawatir ya hal-hal yang kecil merusak hubungan antum berkeluarga. Ya, dengan keluarga. Santai aja, dibawa ringan saja. Iya. Insya Allah seperti itu. Mungkin kalau terkait dengan yang tadi Ustaz sudah sampaikan masalah tradisi, mungkin pelan-pelan lah ya, sambil bertahap. Mungkin antum kenalkan dengan hadis nih, hati-hati nih, ya namanya tahayul. Tatayur itu tahayul. Ini wetonan ini kan juga tatayur. Yaitu kata Rasulullah SAW, ada umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Jumlahnya kurang lebih 70.000. 70.000. Ya cirinya apa? Layar takun. Ya, wala yatatayyarun, wala yaktawun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu cirinya ada 4 itu. Tidak pernah minta diruqyah. Jadi ruqyahnya selalu ruqyah mandiri dia. Iya. Ya, atau meruqyah ya. Ruqyah ini ya takun ini bisa meruqyah atau diruqyah. Makanya jangan juga kita kesel kalau misalnya Ustadz ya terkenal kok enggak mau meruqyah orang. Ya, padahal dia terkenal. Ya. Dia terkenal, dia ini kok enggak mau meruqyah orang. Jangan-jangan Ustadz ini juga berkeinginan dia mendapatkan surga golongan yang 70.000 tadi Ustadz ya. Kenapa? Itu kan peluang. Iya. Ya. Ada orang yang senang ruqyah, antum datangnya sebenarnya senang ruqyah kan itu. Dan kita dianjurkan untuk meruqyah di sini. Kemudian wala yatatayyarun. Nah, ini ya mereka yang tidak pernah percaya kepada tahayul. Ya, biasanya tatayurun dipakai burung karena biasanya burung yang dijadikan ini. Tolak ukurnya burung kemana terbang kan gitu Ustaz ya. Untuk menentukan ini sikap. Ini tahayul yang sekarang ada ya kebiasaan warisan daripada nenek moyang kita. Penetapan hari baik dan sebagainya. Ya, ini hati-hati dengan seperti ini. Walayak tahun yang tidak pengobatan dengan kei ya, tidak pengobatan dengan besi panas ya kei itu. Dan ya dia selalu kepada Allah Subhanahu wa taala berserah diri, bertawakal. Ya, baik. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban antum tadi. Ya. Pertanyaan terakhir yang sudah muncul ke meja sih nih dari yang sudah disampaikan dari ikhwan semua atau antum semua yang ada di di sana yang mengikuti kegiatan rubrik Ustadz bertanya sama Anda bertanya Ustadz menjawab yang ada terakhir ini adalah dari Fulanah di Donggala Ustadz dari Sulawesi Tengah. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustadz. Jika pertanyaan anak keluar dari tema, Afwan. Bagaimana status hubungan suami istri dalam syariat Islam jika si istri kembali kepada agamanya yang lama, yaitu di sini diberikan note bahwa Nasrani dan justru sekarang juga sudah menjadi pendeta lah gitu. Apakah masih dianggap ada ikatan suami istri mendapatkan hak dan kewajiban atau bagaimana Ustadz? Maaf kalau pertanyaan kepanjangan Ustadz. Sekedar tambahan, istri murtad ini adalah istri kedua dan si suami sendiri minta diambil oleh keluarganya dan kembali ke anak-anak dengan istri pertama dalam kondisi sakit, sedikit lumpuh dan stroke, tapi masih bisa bicara walau tak jelas. Ini kondisi istri pertamanya demikian Ustaz.
Dan dengan kondisi ini pihak keluarga suami dan istri pertama sengaja menjauhkan hubungan suami dengan istri kedua dengan alasan bahwa ia sudah murtad. Apakah itu dibenarkan dalam Islam, Ustaz? Seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi kalau sudah istri murtad, ya otomatis hubungan suami istrinya itu juga putus. Putus, Ustaz, Ya, ya. fasah dalam ulama madhab, fasah atau butlan nikahu. Jadi otomatis dia tercerai. Batal pernikahannya, Ustaz. Batal pernikahannya. Dan suami ya mesti dia harus tahu diri. Dia harus sudah berpisah, ya. La qadarullah. Ya, mudah-mudahan Allah tidak menakdirkan ya suami ini kemudian ikut ya jebakan istri ini. Ya, karena memang mereka biasalah ya pertama ikut suami, setelah itu ditarik suaminya untuk mengikuti keyakinan istrinya. Nah, suami harus sadar dalam hal ini. Dia tidak usah malu untuk kembali kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Lebih baik dia mempertahankan dirinya di dalam akidah yang benar. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, ini teman-teman hati-hati dengan ini. Banyak sekali ya jebakan-jebakan seperti ini, terutama memalingkan seseorang daripada agamanya. Nah, lalu bagaimana? Ya, ini kan seperti ada istri pertama yang sakit lumpuh, gitu. Dan memang sengaja dijauhkan dari ya, suaminya oleh keluarganya, terus atau menjauhkan dengan istri keduanya yang sudah murtad tadi, Ustaz, ini. Ya, keluarganya seperti itu, Ustaz. Ya, ini dan kondisi ini pihak keluarga suami ya, kan dan istri pertama sengaja menjauhkan hubungan suami dengan istri kedua. Yang istri kedua yang sudah murtad tadi, gitu. Jadi keluarganya ada, istilahnya ada andil lah dari dan keluarga istrinya. Dan gitu, harus, dan harus keluarga ya menyelamatkan akidah daripada si suami ini. Harus seperti ini. Ya, saya pernah menangani masalah ini juga. Alhamdulillah luar biasa, keluarganya peduli sekali. Ya, karena memang selama ini suaminya akhirnya ikut agama istrinya, nih. Dan menjelang ya umurnya, menjelang ajalnya nih, si suami mulai sadar tentang kesalahannya selama ini. Dia kembali kepada keluarganya dan akhirnya ya keluarganya suaminya ini berupaya kemudian menjauhkan daripada istri yang murtad ini. Naudzubillah min dzalik, harus tegas kita nih. Naudzubillah min dzalik kalau seandainya mati dalam keadaan kafir. Wallahu a'lam, Anda dengar akhirnya mati dalam keadaan Islam dia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan menerima amal ibadahnya. Apalagi sekarang ini kasusnya belum sampai terjadi ya kepada suami ini untuk keluar daripada agama, dan dia harus menyadari ya bahwasanya ya suami istrinya walaupun yang sudah sakit ya kemudian anak-anaknya ya, yang dia harus kepada pengakuan, dan harus disadari ini adalah cobaan buat Anda, cobaan buat keluarga juga, bagaimana mempertahankan ya akidah, keyakinan untuk kita masuki kehidupan yang hakiki. Ya, kehidupan yang hakiki yaitu ya kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Ya, la qadarullah, kalau mati dalam keadaan kafir. Suaminya ikut ini. Nah, akhirnya dia pisah sama kita nih. Naudzubillah min dzalik. Jadi harus yang dipertahankan adalah agamanya. Barakallahu fiik. Ada tambahan pertanyaan ini? Iya, ini ada tambahan pertanyaan dari hamba Allah, Ustaz. Dari Malaysia ini, Ustaz, izin bertanya. Masya Allah nih. Ana pernah temui seseorang yang dahulunya Masya Allah, dia begitu rajin sekali menjaga sholat 5 waktunya. Namun qadarullah sekarang dia terkena penyakit was-was yang cukup parah, sampai-sampai dia sudah meninggalkan semua sholat 5 waktunya. Ini mungkin pertanyaannya terkait dengan was-was tadi, Ustaz. Bagaimana seharusnya, Ustaz, ya kalau sampai kemudian was-wasnya juga nggak jelas nih, was-was yang bagaimana? Apakah terkait dengan masalah wudhunya atau sholatnya sendiri? Wallahu a'lam, Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi memang was-was ini penyakit nih. Dia ada di 2 tempat nih. Yaitu antara syubhat dan syahwat nih.
Ini syubhat ini berkenaan dengan keyakinan. Dan ini ikhwas sekalian, ini ada jamaah kebetulan sering sholat pada kami. Dulu dia beragama non muslim, kemudian dia masuk Islam, ya, lalu dia murtad lagi, ketemulah dengan temannya, ya, dari Singapura yang juga sudah masuk Islam. Dia masuk Islam, lalu kemudian temannya ini nasihati, kamu bodoh, dia bilang. Agama yang benar, ya, agama yang benar ini adalah agama Islam. Ini agama Islam. Saya memilih ini karena saya yakin dengan ini. Subhanallah. Terus dia bertanya, bagaimana saya bisa ini meyakini seperti itu? Sementara saya ragu-ragu terus ini. Karena kamu tidak pernah ke masjid. Dia katakan seperti itu. Maka berubahlah cara hidupnya. Kalau berislam itu mesti harus ke masjid. Ya, kalau sekarang mungkin dengan protokol ya, datang ke masjid, komunitas, ikut pengajian, ya supaya apa? Ya, was-was ini ibarat kotoran di kepala. Kalau kita biarkan terus dia bertambah, dia akan bertambah, karena dia tidak ada yang mencucinya, tidak ada yang dimasukkan ke dalam pikirannya, dia akan terus berkembang. Maka dia harus dimasukkan dengan ini nasihat. Antum yang kenal ini, yang penanya ini yang kenal dia, antum terus ajak dia seret ya. Ya kita, ini apalagi itu sahabat antum, antum berupaya untuk mengajaknya, kenalkan, cari dia. Ya apalagi itu keluarga kita, cari, datangi dia, ya, kemudian ajak pergi ke masjid dan sebagainya. Ini was-was ini memang yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Was-was ini bisa tadi hubungan dengan akidah dan bisa juga ya berhubungan dengan syahwat, ya, syubhat dan syahwat ini. Kalau syahwat ya udah jelas ya, ini melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melanggar dosa dan sebagainya. Tapi yang syubhat ini berhubungan dengan keyakinan ini. Dan biasanya was-wasa ini minal jinnati wan nas. Dari jin kafir kah, atau dari manusia yang kafir atau yang memang agamanya tidak benar. Dia selalu berkumpul dengan mereka, akhirnya muncul keraguan. Atau ya sering ini. Nah, mudah-mudahan Bali Mengaji punya misi untuk menghilangkan was-was ini dengan konten-konten yang insya Allah ya, kita punya kuruni kreatif ya. Mudah-mudahan apalagi dukungan antum ya, baik ya ide maupun juga finansial ya, untuk kita menyebarkan ya hal-hal yang positif daripada agama. Ya, ini yang kita inginkan. Kita berangkat dari hal yang kecil-kecil seperti ini ya. Karena memang terjadi di masyarakat kita, apalagi sekarang kebebasan ya, berekspresi, berpendapat ya, membuat bingung kita nih, mana yang benar ya, kan susah untuk membedakannya ya, ini si fulan, ini si alan ya. Gimana nih ya, kadang-kadang kita dapat satu ini ya, di share-sharean yang ini, wallahi mas kalian ya, belajar kaidah dulu ya, kaidah agama ini yang membuat kita mantap ya. Dan itulah yang kemudian dididik, diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Belajar akidah itu 13 tahun, belajar syariah itu 10 tahun. Ini aja sudah isyarat dari Rasulullah SAW. Begitu akidah itu mantap, keyakinan itu mantap, wallahi mas kalian, dunia itu ya bisa dilupakan. Lihat miliarder semacam Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Abu Bakar, ini miliarder mas kan. Jangan dianggap bahwasanya pengikut Rasulullah SAW itu fuqara dan masakin saja. Jadi miliarder dengan ikhlas, dengan tenang meninggalkan seluruh kekayaan, mereka ikut. Kenapa? Karena keyakinan yang mantap di dalam ya diri mereka. Nah ini mas kalian. Nah mudah-mudahan antum yang bertanya ini bisa terus memberikan nasihat. Tidak usah ya lelah ya untuk memberikan nasihat. Betul. Memang harus saling menasehati ya, di dalam ketakwaan, di dalam kesabaran itu tidak perlu
jangan sampai surut lah Ustaz ya. Dengan berbagai macam rubrik, salah satunya rubrik yang hadir di tengah-tengah kita seperti ini kan merupakan salah satu upaya untuk semakin menambah wawasan kita, keilmuan kita, sehingga kita semakin istiqomah untuk memegang keyakinan yang lurus ini insyaallah Ustaz ya. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari pemirsa di YouTube Bali Mengaji Ustaz. Afwan Ustaz, bagaimana sikap ana sebagai anak jika melihat orang tua melakukan kesalahan? Nah, ini seorang anak ini. Tadi kan sudah bahas masalah anak tentang dengan orang tua yang kadang-kadang komunikasi nggak nyambung. Sekarang kalau ngeliat orang tuanya salah itu harusnya bagaimana sebagai seorang anak? Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang sering juga anak alami Mas sekalian. Semua orang pasti akan mengalami hal yang sama. Syekh Utsaimin rahimahullah ya, beliau bercerita ya ada 14 dawabit ya, pedoman. Ya, pedoman bagaimana kita berdakwah. Inilah kalau kita benar kita berdakwah, inilah kemunculan kebangkitan Islam. Kemunculan kebangkitan Islam itu ada 14, nanti insya Allah kita akan bahas sedikit-sedikit. Ya, as-sahwa Islamiyah dawabituha wa tawjihuha. Ya. Ini taklimnya beliau kemudian dibukukan. Ya. Contoh yang pertama ini pertanyaannya dia. Iya, contohnya. Jadi ada ya cucu Rasulullah SAW Hasan dan Husain. Ini kan anak-anak kecil ini, anak-anak belia ini. Anak-anak belia melihat orang tua berwudu, salah wudunya. Wudunya marit-marit. Ya. Lalu bagaimana nih mereka berdua nih, anak cucunya Rasulullah SAW, Masya Allah, cerdas nih anaknya Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Radhiyallahu anhum ajma'in, Masya Allah. Cucunya Rasulullah SAW. Jadi melihat orang tua ini salah, bagaimana mau nasihati orang tua? Dia masih anak-anak. Apa katanya nih? Cerdasnya Hasan ini. Masya Allah, Hasan ini memang luar biasa nih. Ya katanya dia panggil, wahai paman, ya kami ini sedang berselisih. Ya. Tentang cara wudhu kami ini, tidak tahu siapa yang benar di antara kami ini. Tolong ya antum nilai kami mana yang di antara kami yang benar ini wudhunya. Oh baik katanya si paman ini ngelihat cucu-cucunya Rasulullah SAW kan, ya senang kan lihatnya. Kemudian ya si Hasan ya bin Ali radhiyallahu anhuma lalu berwuduklah, kemudian diwuduk persis seperti diajarkan kakeknya. Nabi. Jadi seperti Nabi kakeknya. Rasulullah SAW. Oh, Masya Allah katanya. Ya betul, bagus. Kemudian Husain, ya Husain mengikuti yang kedua. Ya. Sesuai dengan yang dilakukan paman tadi. Ya, sesuai dengan. Si Husain melakukan persis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah juga. Oh iya. Jadi sama dia. Oh, sama. Kan susah di mana. Oh Masya Allah. Berarti ya, diciumlah dipeluk. Kalian berdua mengajarkan aku. Jadi mengajarkan Masya Allah kepada orang tua ini. Hasan dan Husain ini melakukan ya taharah wuduknya ini persis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi bahasa mereka ya yaitu tolong nilai mana yang benar di antara kami. Sadarlah kemudian ya Ami ini ya untuk memperbaiki wuduknya. Ternyata cucu-cucu Rasulullah SAW ini mengajarkan dia. Baru sadar dia, dipeluklah diciumnya. Masya Allah kalian berdua mengajarkan tanpa menyinggung aku katanya. Nah, ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya Syekh Utsaimin rahimahullah. Kita kadang-kadang ya mengajarkan orang tua kita itu jangan ya menggurui. Ya, jangan menggurui. Ya. Ana mungkin bisa ambil contoh dari diri Ana sendiri. Ana tidak pernah mengajar. Jadi kalau ada misalnya orang tua Ana keliru dalam Ana bercerita. Jadi apa yang ada di taklim biasanya. Ana ingatlah ambil taklim yang mana. Oh ya, Ana pernah ingat ya taklim ini. Ini ada orang tua bertanya seperti ini. Padahal Ana sebenarnya ingin mengoreksi sana. Ya kan. Apa namanya, reben namanya istilahnya ya. Ya, orang kalau main kerambol itu sebenarnya kita mau nyentil ke situ cuma mau nembak ke situ. Oh, jadi dipantulkan dulu. Dipantulkan dulu. Ya, sebaiknya memang seperti itu ya Mas kalian. Jadi jangan kemudian langsung sehingga membuat
orang tua nih, kamu baru kemarin taklim saja, baru hijrah saja sudah mau nasihati orang tua. Nah, itu. Enggak sampai dah antum dah. Kalau antum memberikan nasihat seperti itu sudahlah. Pesannya nggak nyampe Nggak saja. nyampe. Mental Antum Ustaz. ini ya minimal antum ya bercerita. Ya mungkin tadi saya dengarkan Ustadz Fauzi misalnya di YouTube Bali Mengaji, ya ada orang bertanya seperti ini nih. Padahal sebenarnya antum mau nasihat ini. Orang tua juga kita seperti itu, tapi kita ya ceritakan. Ya mungkin antum lihatlah dari beberapa tayangan-tayangan kami itu, ya antum bisa bercerita atau ambil dari orang tua antum itu siapa yang dijadikan favorit dari ustaz-ustaz sunnah. Iya. Ya misalnya Ustaz Firanda, Ustaz Nuzul Dikri, banyak sekali kan. Ya ustaz-ustaz sunnah ini di YouTube ya atau ambil yang diidolakan oleh beliau itu. Ya sehingga nanti bisa nih, Ustaz ini pendapatnya seperti ini. Insya Allah kalau kita tidak langsung memberikan nasihat, ya, dan itu memang benar kata Rasulullah SAW, ya, farubba, ya, bisa jadi orang yang mendengarkan, ya, lalu dia menyampaikan kepada orang lain, orang yang lain kemudian mengajarkan, ya, itu bisa lebih diterima dakwahnya. Iya, Kadang-kadang ada orang dia hafal betul dengan ini, cuma kemudian caranya menyampaikan ya, mungkin agak kaku, ya kita maklumilah, ya, dan itu ya bisa terjadi di awal-awal, tapi nanti tahap demi tahap insya Allah akan ada perubahan-perubahan yang kita inginkan kan sebenarnya perubahannya tuh, ya, dan perubahan tuh bisa langsung, bisa kemudian perlu ada tahapan. Nah ini yang kita harus sabar ya menunggu. Karena apa? Kita nggak bisa ya langsung merubah seseorang. Seperti membalik tangan. Nggak bisa. Bisa langsung Ustaz ya. Yang penting tugas kita sudah ini. Wa ma'alaina ilal balagul mubin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah tugas kita kecuali menyampaikan. Nanti perubahan itu Allah yang akan memberikannya. Namun kita juga di dalam menyampaikan harus mempunyai ya metode dakwah yang baik. Insya Allah akan diterima. Iya, ya. Betul. Jadi memang metode itu harus ya Ustaz ya. Jadi sebagaimana tadi, bagaimana Hasan dan Husin memberikan pengajaran kepada orang yang jauh di atasnya usia mereka kan gitu. Jadi ini berarti kalau boleh Hana sedikit simpulkan, berarti membuat skenario bagaimana memberikan pengajaran yang baik kan Ustaz ya. Ya seperti tadi Ustaz juga sudah singgung-singgung bahwa banyaklah video-video dari Bali Mengaji, tim-timnya yang Masya Allah berusaha untuk kreativitasnya yang demikian kan Ustaz ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk untuk bagaimana memberikan pengajaran-pengajaran yang sifatnya lebih mudah diterima kan gitu, tidak berusaha untuk langsung menggurui. Jadi memang apalagi orang tua, anak kemarin sore guruin yang sudah asam garam tahu kan gitu kan, seperti itu udah banyak asam garamnya kan gitu, seperti itu. Dalam dunia pendidikan itu dikenal at-thariqah aham minal madah. Jadi metode penyampaian itu lebih baik daripada isi dari materinya. Ya. Wal ustad aham minat thariqah. Kemudian ustad itu ya siapa yang berbicara ini, dia itu lebih baik lebih penting daripada metode. Ya. Kemudian ya, ada tambahannya lagi, waruhul ustad. Jadi ruhnya ustad, artinya jiwa untuk memperbaiki al-muslih, ini memang lebih berat daripada soleh. Kalau soleh itu hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau muslih ini dia memperbaiki dirinya dan orang lain. Ya, memperbaiki dirinya dengan orang lain. Dan ini yang memang yang lebih berat dan pasti mempunyai tantangan. Nah, disinilah kemudian ya antum barangkali sebagai ustadz di rumah antum harus pandai-pandai memilih waktu yang tepat, memilih metode yang pas kan gitu, yang pas juga di rumah. Ya karena kita ingin sampai pesan Allah dan Rasulnya kepada keluarga kita, itu yang paling penting. Ya, Insya Allah seperti itu ini. Insya Allah. Ya, demikian tadi penjelasan dari semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah antum layangkan kepada kami pada rubrik Anda Bertanya Ustadz Menjawab.
Semoga apa yang tadi dijelaskan oleh Ustadz secara panjang lebar bisa semakin menambah hasanah pengetahuan kita tentang agama kita, dan otomatis jadi kita juga semakin sabar dan istiqomah untuk selalu taklim Ustadz ya, belajar agama ini, sehingga dengan keilmuan tersebut kita bisa merubah akhlak-akhlak kita yang jadi semakin lebih baik. Insya Allah seperti itu yang kita harapkan ya. Iya. Mungkin itu insya Allah rubrik kali ini Anda bertanya Ustadz menjawab pada malam hari ini, dan semoga semakin bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita akan ketemu kembali pada rubrik yang sama di kesempatan lain insya Allah. Dan kami tutup rubrik kali ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.